Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lebih baik, lebih semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu Ketua Pengajian Al-Hijrah yang saya hormati, ibu-ibu jemaah pengajian Al-Hijrah yang saya taklimi semuanya, alhamdulillah kita bersyukur karena di pagi yang cerah ini kita semua diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke rumahnya di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan niat kita berangkat dari rumah untuk thalabul ilmi, mendapatkan limpahan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Aminnya juga yang semangat, Bu. Ya, yang aminnya lebih semangat, catatannya oleh para malaikat lebih jelas. Catatan kebaikan. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur karena setiap helaan nafas kita Allah mampukan kita untuk kita maknai dengan kebaikan. Karena ridha Allah, kita bisa mengisi setiap waktu hidup kita dengan amal-amal yang soleh, sehingga kita terhindar dari amal yang salah. Kita bersyukur karena Allah senantiasa membimbing dan menuntun kita dengan taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu tujuan ke tujuan yang lain, dari satu waktu ke waktu yang lain, bisa berganti aktivitas dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain. Dan yang paling penting adalah semua dengan niat untuk menggapai ridha Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, selain kita bersyukur kepada Allah, tidak lupa ya, sebagai tanda hormat kita kepada sang junjungan kita yang menjadi suri tauladan terbaik kita dan sumber inspirasi juga yang terbaik sepanjang masa, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena contoh dan keteladanannya, kita tidak pernah kehabisan inspirasi untuk melakukan kebaikan. Mudah-mudahan Allah tetapkan kita semua menjadi pengikut setia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dengan akhir hayat nanti. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap saat dalam kehidupan ini kita senantiasa dihadapkan
pada pilihan baik atau buruk, benar atau salah, yang hak atau yang batil, nikmat atau azab, jujur atau khianat. Maka keputusan dan pilihan dari tiap-tiap kita menentukan hakikat dan kualitas dari eksistensi kita, keberadaan kita, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang mukmin kita dituntut untuk mengambil sikap terbaik dan menentukan strategi yang jitu supaya setiap ikhtiar kita, perjuangan kita membuahkan kemenangan yang hakiki, bukan kemenangan semu, ya. Kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Kita meraih predikat sebagai pemenang terbaik, bukan pemenang hiburan. Maka saya mengajak ibu-ibu semua, ibu-ibu solehah yang semoga selalu dirahmati Allah, untuk kita ikuti, kita simak, kita tadaburi tuntunan dari ayat-ayat Allah berikut ini. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silahkan dibuka di surah At-Taghabur, ya. Di ayat itu, ya, kaitan dengan tema kita, saya ingin memulai dari tengah-tengahnya. Wa may yu'min billahi wa ya'mal sholihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dalikal fawzul adzim. Sudah ketemu ibu-ibu? At-Taghabun itu surat yang ke-64. Sudah ya? Ya. Ayat 9 di tengah-tengahnya. Mulai dari wa may yu'min billahi dan seterusnya. Ya. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, wa ya'mal sholihan, dan yang melakukan amal soleh, ya. Wa may yu'min billahi wa ya'mal sholihan yukaffir anhu sayyi'ati, Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka, wa yudkhilhu jannah, dan Allah masukkan kepada mereka ke dalam jannah, dalam surga, ya. Wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada, ya. Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya ada sungai, ya, mata air, ya. Mereka hidup di sana untuk selama-lamanya. Dalikal fawzul adzim, itulah kemenangan yang agung. Ibu-ibu salehah yang dirahmati Allah, ayat singkat ini, ya, jelas sekali menyampaikan pesan kepada kita. Kalau kita ingin menjadi pemenang utama yang meraih kemenangan yang hakiki, di situ dikatakan kemenangan yang agung, maka
Allah tunjukkan caranya, yakni beriman kepada Allah dan beramal soleh. Ya, akibatnya ya dosa-dosa kita diampuni dan Allah masukkan kita ke dalam surga. Jadi kemenangan terbesar bagi seorang mukmin, ibu-ibu, itu kalau dia mati dan dia masuk surga. Ini kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan yang abadi, kemenangan yang hakiki, bukan yang semu. Ya, kalau kemenangan yang sifatnya sementara, ibu ikut lomba atau putra putri kita ikut lomba olimpiade macam-macam itu, hadiahnya paling banter sertifikat dan piala, ya dapat duit lah. Itu kemenangan, tapi sifatnya sementara. Ya, artinya orang-orang beriman yang punya cita-cita meraih kemenangan yang agung di dalam hidupnya, orientasi mereka di dunia ini bukan semata-mata piala, tetapi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara memperolehnya? Bagaimana cara kita mengakses kemenangan yang agung itu? Allah tunjukkan di situ beramal, beriman dan beramal soleh. Iman dulu, baru amal soleh. Ada seorang ibu muda yang bercerita kepada saya dengan penuh semangat dan bangga. Dia mengatakan, budi saya itu Ustaz luar biasa. Kalau urusan membantu orang, menolong orang, berbuat kebaikan, nomor 1. Rasanya tidak ada yang lebih baik dari budi saya, dari orang-orang yang saya kenal. Sayangnya dia bukan muslim. Sayangnya dia bukan muslim. Ini kira-kira gimana Ustaz? Masuk surga? Enggak, jelas. Rumusnya kan jelas bagi orang mukmin, ya. Iman dulu, baru amal soleh. Nah, terhadap saudara-saudara kita yang belum beriman, ya, beriman itu kan ukurannya jelas, ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Iman disebut rukun iman. Baru kemudian amal soleh diperhatikan. Wa atal mala ala hubbi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sailina wa fir riqab. Faqamus salata wa ataz zakat wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's. Ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dia sebut iman dulu, ya, dalam tataran syariat, rukun iman. Iman itu jadi satu paket dengan amal soleh, ibu-ibu. Jadi tidak bisa orang masuk surga hanya dengan satu, ya. Di situ lebih lengkap dia sebutkan. Ada ihsan, ada iman, Islam, dan ihsan. Integralisasi dari 3 unsur ini, itu yang disebut dengan takwa. Perhatikan kesimpulannya di ujung. Ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Kalau dalam filsafat itu dia sebut premisnya, pernyataannya, baru konklusinya di belakang. Ya, jelas. Jadi takwa
integralisasi dari iman, Islam, dan ihsan. Jadi kalau mau meraih kemenangan sejati, kemenangan yang tidak hanya di dunia ini saja, tetapi di akhirat, maka harus beriman dan beramal soleh. Rujukan dari ayat tadi yang ayat 9 surah At-Taghabun bisa dirujuk ke surat yang ke-45 ayat yang ke-30. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus sholihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati. Dalikal fawzul mubin. Lihat kesimpulan dia. Ke orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, mereka dimasukkan ke dalam, Tuhan mereka masukkan mereka ke dalam rahmatnya. Yang dimaksud rahmat di ayat itu adalah surga. Dalikal fawzul mubin, itulah kemenangan yang nyata, bukan halu, nyata. Bukan tamanni, angan-angan, bukan. Nyata. Jadi kalau orang hanya beramal soleh, dia membantu teman, bantu saudara, urusan kebaikan dia selalu di depan. Oke, kita tidak menafikan itu, tetapi kita doakan mudah-mudahan, ya, dia dapat kuncinya. Karena kalau hanya amal soleh itu ibaratnya begini ibu-ibu, dia punya satu rumah yang besar, di dalamnya penuh dengan barang-barang yang leks, tapi dia hanya muter-muter di luar saja, tidak punya kunci untuk masuk. Sama dengan tidak menikmati. Apa artinya menjadi pelaku tetapi tidak menikmati? Karena untuk bisa menikmati perlu satu grade yang lebih tinggi. Apa? Iman. Nah, itu mendasar. Ini yang membedakan kita dengan orang bukan muslim. Jadi jangan bangga, jangan terpesona ibu-ibu melihat orang yang urusan kebaikan dia nomor satu tapi tidak beriman. Ya. Dalam sebuah kesempatan pengajian di Masjid Al-Azhar di Jakarta, ya, Allahu yarham yahamka, ditanya oleh salah satu jemaah, "Buya, tetangga saya itu ada dua. Yang satu sudah naik haji, sholat 5 waktu, tidak pernah lepas tertib berjemaah di masjid. Bahkan naik hajinya lebih dari 1 kali. Belum terhitung kalau umrohnya. Tapi sama tetangga pelit, tidak peduli dengan orang-orang susah dan miskin. Sementara tetangga yang satu lagi, dia dokter. Dia selalu menolong orang. Banyak pasiennya yang tidak mampu digratiskan. Selalu membantu mereka yang susah dan membutuhkan pertolongan. Urusan kebaikan dia the best. Tapi tidak sholat. Mana yang lebih baik dari kedua orang ini? Bunda, yang lebih baik yang mana? Ya. Bukankah dalam setiap keseharian kita menjumpai kenyataan seperti ini? Ada kan? Lalu bagaimana sikap kita orang mukmin? Apa kata Buya? Terhadap yang sudah haji, sudah umroh, kita doakan semoga dia mau mempraktekkan keimanannya. Karena tadi kan iman itu gandeng dengan amal soleh. Ya, keluarkan harta yang kita cintai, yang kita emani untuk kaum kerabat, anak yatim, ibnu sabil, orang miskin yang minta maupun yang tidak minta. Lalu tepati janji. Kalau kita janji, sholat, sabar, ini kenapa menjadi ukuran keimanan? Coba. Jadi perhatikan dua sisi. Maka kita doakan yang sudah haji, sudah umroh, sudah sholatnya tertib,
Mudah-mudahan segera diikuti dengan yang ini, amil soleh tadi. Untuk yang sudah berbuat baik, yang suka nolong orang, tidak pernah absen dalam setiap event kebaikan, kita doakan semoga dia beriman. Coba jawaban seorang ulama yang sangat arif. Nah, kita harus berhati-hati ibu-ibu ketika dalam realitas kehidupan kita ketemu dua titik yang seakan-akan ekstrim. Yang satu ekstrim kanan, sholat saja, ngaji saja, ya. Ada orang yang datang ketuk pintu minta. Dia mengatakan biasa. Di tempat saya tuh kalau orang minta begini biasa. Ibu, hal yang kecil, barangkali sepele, mungkin luput dari perhatian orang, tetapi bagi saya bisa jadi ini soal ujian yang sedang dikirim oleh Allah kepada kita. Mampukah kita menggarapnya dengan baik? Kalau kita memberi, meskipun tidak seberapa, dengan senyum yang tulus, sikap yang ramah, mudah-mudahan itu menjadi amal soleh itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah tahu, Bu, Allah menguji kita. Saya jualan, setiap hari hampir setiap orang datang begitu. Saya pesan sama istri dan anak-anak, ini ujian dari Allah. Setiap orang yang datang ke sini, baik dia mengadukan masalahnya atau minta bantuan, itu soal ujian yang dikirim oleh Allah. Kita harus bisa menggarap dengan baik. Kalau tidak digarap, akan dikasih lagi soal-soal yang bisa jadi lebih berat. Belajar Islam membuat kita memiliki kepekaan. Nurani kita jadi tajam, Bu. Ya. Sehingga mampu memaknai peristiwa kecil sekalipun yang bagi orang lain itu hal biasa. Tempatku ini memang kota besar begitu. Tapi orang mukmin dia memberi makna yang berbeda. Yang pertama, iman dan amal soleh. Yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini strategi kedua. Bagaimana caranya? Jadi iman dan amal soleh seperti apa? Konkretnya seperti apa? Monggo dibuka surah At-Taubah ayat yang ke-111. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yaqtuluna wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Wa man awfa bi ahdi minallah fastabsiru bi baikumul ladzi bayaqtum bi. Wadzalika huwal fawzul adzim. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri mereka, jiwa mereka dan harta mereka dengan memberikan kepada mereka surga. Kemudian mereka berjihad fisabilillah sampai mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar yang sudah dinyatakan dalam kitab Taurat, Injil, dan Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Itulah kemenangan yang agung. Jadi tadi iman, amal soleh, ya. Sekarang, ya, tadi contohnya sudah ada ya di Al-Baqarah 170 tadi. Keluarkan harta yang kita cintai, yang kita emani, Bu, bukan yang sudah nggak kepake.
Ya minimal yang pantas pakai. Ya. Keluarkan. Urut-urutannya tadi sudah di situ. Ya. Lalu di sini lebih disebutkan pada spiritnya. Ketika melakukan amal soleh itu, apa semangatnya orang-orang? Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri mereka dan harta mereka dengan memberikan surga pada mereka. Kita berhenti sesaat pada kata membeli. Bunda, ibu kalau beli barang di pasar, di toko, di supermarket, kira-kira membeli barang dengan kualitas seperti apa? Halo? Yang sandaran monggo? Ini mulai godaan setan muncul loh Bu. Betul Bu. Duduk tegak, memperhatikan dengan baik, itu insya Allah bisa lebih terbantu untuk fokus daripada sandaran. Itu godaannya lebih besar, untuk ngantuk itu besar. Apa Bu? Kalau ibu membeli barang di pasar, di toko atau di supermarket, kira-kira memilih barang yang seperti apa? Yang bagus. Pilih yang bagus, yang tidak ada cacatnya. Setuju? Ya. Kalau perlu, kalau kita, terutama ibu-ibu, pilih yang bagus, banyak, dapatnya murah. Ini prinsip membeli manusia. Saya dan ibu-ibu. Tidak ada di antara kita yang kalau pergi berbelanja membeli barang yang cacat. Dia akan pilih yang terbaik. Sekarang begini coba. Allah memberikan analogi, kita itu barang yang mau dibeli oleh Allah. Bukan mau, tapi sudah dibeli oleh Allah. Pertanyaannya begini Bu, kalau saya bertanya pada diri sendiri, saya berhenti sesaat, merenung lalu bertanya Allah, apakah saya katut? Apakah diri ini yang banyak salah, banyak kilaf, sering ingkar janji, malas belajar Quran, ini katut terbeli? Jangan-jangan kita semangat, tiwas yakin ternyata enggak payu di hadapan Allah. Saya khawatir Bu. Maka kenapa di situ ada harus jihad, sungguh-sungguh memperhatikan niat kita saat beramal soleh. Ayat ini turun. Ya, ketika Abdullah bin Rawaha menyampaikan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, tetapkan untukku tugas bagimu dan bagi Tuhanmu sesuka hatimu. Rasulullah menjawab, baik, tugasmu untuk Tuhanmu adalah menyembahnya tanpa mempersekutukannya. Dan tugasmu padaku adalah engkau menjaga aku sebagaimana engkau menjaga dirimu dan hartamu. Turun ayat ini. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Harga kita sudah lunas dibayar Allah kalau memang mau masuk surga. Bayar ini sudah jelas. Sudah deal. Transaksi jual beli antara kita sebagai mukmin dengan Allah sudah deal. Transaksinya di medan jihad. Ya, bayarnya besok di akhirat. Maka di situ ditegaskan supaya kita betul-betul yakin. Wa man aufa bi ahdi minallah, dan siapa yang lebih baik, siapa yang paling menepati janjinya selain daripada Allah. Maksudnya apa? Biar kita sungguh-sungguh yakin dengan janji Allah. Apa? Kalau kita tidak segan-segan mengorbankan harta kita, bahkan diri kita,
tenaga, pikiran, waktu, dan semua yang Allah anugerahkan pada kita untuk jihad fisabilillah, maka Allah akan ganti dengan surga. Fastabsiru bibai'ikumul ladzi, maka bergembiralah kamu dengan transaksi yang tidak pernah rugi. Kenapa harus gembira, Bu? Nomor 1, harta bahkan nyawa kita ini pemberian dari Allah. Kalau Allah mau bisa diambil sewaktu-waktu sekehendaknya, tak perlu beli. Ngapa kok dibeli? Hanya karena Allah kasihan sama kita, Bu. Satu contoh yang bisa menjadi analogi sederhana. Ibu pernah membeli barang yang sebenarnya ibu tidak butuh, tetapi karena kasihan dengan penjualnya. Pernah nggak? Pernah. Pernah bertanya pada diri sendiri, kenapa beli? Padahal tak butuh. Atau mungkin butuh tapi bukan saat itu juga. Padahal barangnya nggak bagus-bagus amat. Kenapa beli? Kasihan. Ada kasih sayang dalam diri. Kira-kira begitu perlakuan Allah pada kita. Bukan karena kita pantas dibeli. Bukan. Kita yang kadang-kadang menahan harta padahal kita mampu memberi. Bagaimana bisa payu di hadapan Allah? Kita kadang-kadang masih milih-milih, masih hitung-hitung sama Allah. Jadi sebenarnya kalau hitung-hitungan ya transaksi itu tidak sebanding antara harga yang harus dibayar yaitu surga dengan barang yang akan dibeli, itu tidak sebanding. Kalau berpikir seperti ini, ibu-ibu, mindset kita seperti ini, maka kita akan tertunduk dan terus melakukan muhasabah, lalu mawas diri. Mawas diri itu salah satu sifat pakem orang-orang mukmin. Coba buka surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60 dan 61. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Al-Mu'minun ayat 60 dan 61, surat ke-23. Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka beri, sementara di dalam hati mereka ada rasa takut kepada Allah, karena mereka tahu bahwa mereka akan kembali kepada Tuhan. Mereka itu bersegera melakukan kebaikan-kebaikan dan mereka yang lebih dulu mendapatkan. Bunda-bunda yang soleha, ya, terkait dengan ayat ini, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah yang memiliki rasa takut dalam hati kepada Allah itu adalah orang-orang yang berzina, yang berjudi, dan yang minum khamr?" Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bukan, wahai putri As-Siddiq. Yang merasa takut di dalam hatinya kepada Allah itu adalah mereka yang sholat, mereka yang puasa, mereka yang bersedekah, infak, zakat, mereka yang sholat malam. Tetapi di dalam hati mereka ada rasa takut kepada Allah. Jangan-jangan amal mereka tertolak. Karena bisa jadi, ya, bahwa menolong ketika beramal tanpa kita sadari, diam-diam terselip masuk ke dalam hati kita, menyelinap masuk ke dalam hati kita rasa ujub, riya, sum'ah, takabur, sehingga membuat amal kita tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di ayat lain, ibu-ibu,
Di surah Az-Zariyat itu, kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwaluhum haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu mereka sedikit sekali tidur pada malam hari. Beda ya Bu ya. Kalau kita kan sedikit tidur. Bedanya dikit. Sedikit tidur dan sedikit tidur. Apa yang mereka lakukan? Mereka sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, mereka tidak tidur lagi. Mereka beristighfar sambil menunggu datangnya waktu subuh. Pada harta mereka, mereka yakin betul bahwa ada hak orang miskin yang meminta maupun yang tidak minta, lalu mereka kasih. Ketika memberi, apa yang terjadi Bu? Mereka memberi lebih banyak dari yang seharusnya. Kalau mereka mengambil lebih sedikit dari yang semestinya. Ini sifat orang. Lihat, kenapa habis tahajud kok masih istighfar juga? Jadi ibadah mereka bagus. Amal mereka luar biasa, tetapi masih juga istighfar. Kenapa? Karena kesadaran tadi bisa jadi ya diam-diam menyelinap masuk sifat-sifat yang membuat amal kita tertolak, dari sum'ah, ujub, riya, takabur dan seterusnya. Sangat hati-hati. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau menjadi pemenang utama yang meraih kemenangan hakiki, kemenangan abadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah silakan jual diri dan hartanya kepada Allah. Transaksi dengan Allah saja, jangan dengan selain Allah. Maulana Jalaluddin Ar-Rumi, ini seorang ulama sufi yang sangat terkenal. Dia mengatakan diri ini sudah terjual habis kepada Allah, sehingga tidak boleh lagi ditawarkan kepada yang lain. Barang yang sudah terjual tidak boleh dijual untuk yang kedua kali. Jadi urusan jual beli supaya bisa meraih kemenangan abadi, maka itu hanya bisa kita lakukan dengan Allah. Dan itu sudah deal. Sudah deal. Tinggal kita terus berproses dalam jihad kita, sambil nanti harapannya ketemu Allah, lalu kita mendapatkan apa yang dijanjikan Allah, yaitu surganya Allah. Artinya apa ibu-ibu? Mau masuk surga yang berarti menjadi pemenang utama itu bukan hal yang muluk. Ini konkret dalam keseharian kita. Tadi, bagaimana mengelola harta kita dan diri kita. Orang mukmin yang sudah bertransaksi dengan Allah, ketika berjihad fisabilillah, dia menghadapi ujian, tantangan, godaan, atau mungkin dia menemui penderitaan, kesusahan, kesengsaraan, bagi dia kecil. Karena apa? Hadiahnya akan lebih besar daripada itu. Maka kenapa di ayat terkait dengan ujian Allah katakan wala nabluwannakum bisyai'in minal qawmi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Perhatikan redaksi teksnya. Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit. Coba, sedikit. Ketika sebut ujian, Allah pakai kata redaksi sedikit. Kenapa sedikit? Sedikit itu kan relatif ya Bu. Tergantung pembandingnya apa. Ya enggak?
Tergantung pembandingnya. Pembandingnya lihat ganjarannya. Ulaika alaihim sholawatun, keselamatan. Bagi orang-orang yang ketika diuji dengan rasa takut, kekurangan harta, jiwa, kehilangan orang-orang tercinta, lalu mereka sabar, mereka dapat kabar gembira, dan bagi mereka apa? Keselamatan, rahmat, dan hidayah. Apa bunda yang lebih penting, lebih berarti daripada tiga ini? Apa yang lebih tinggi dari itu coba? Jadi penderitaan itu kecil, Bu. Saya baru dipertemukan Allah dengan salah seorang mualaf putri. Ya. Dia 7 tahun bekerja di sebuah bank BUMN. Gajinya besar di bagian analisa kredit. Ya, karena permasalahan yang sangat berat, Ibu. Akhirnya dia harus hijrah ke Jogja. Asli Jogja, Bantul, tapi besar, sekolah, kuliah, dan bekerja di Jakarta. Menikah di Jakarta. Punya anak 3. Karena persoalan hidup yang sedemikian rumit, membuat dia kembali hijrah ke Jogja, buka usaha. Setelah buka usaha, ternyata muncul permasalahan dengan mitra bisnisnya. Dia harus berurusan dengan hukum. Masuk penjara 1,3 tahun. 1 tahun 3 bulan. Alhamdulillah di penjara dia bersahadat. Dia menemukan hidayah itu di penjara. Ya. Saat ini tidur hanya beralaskan lantai, tidak ada kasur. Hari ini, tepat hari ini, dia harus pindah kontrakan dan entah pindah kemana masih bingung. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Dia mengatakan, Ustaz, air mata saya sudah habis. Tetap enjoy, tetap nikmat, Bu. Ketika diminta sharing di Radio MK tanggal 2 Juni yang lalu, ini ibu-ibu yang pencinta MK, tanggal 2 Juni yang lalu dalam kisah hijrah, dia menyampaikan dengan tema nikmatnya ujiannya. Muncul bahasa seperti ini, nikmatnya ujiannya. Kenapa tidak didahului dengan ujian baru nikmat, tapi dahulukan nikmat daripada ujian? Saking nikmatnya dia merasakan ujian dari Allah. Kenapa nikmat? Karena semua ujian yang nampaknya secara kasat mata bagi manusia kebanyakan itu adalah penderitaan. Bagi dia justru itu berujung pada hidayah. Sehingga tadi saya matur, apa yang lebih penting daripada keselamatan, rahmat, dan hidayah? Ibu bersyukur, ibu tidak harus membayar dengan harga yang mahal untuk bisa mendapatkan hidayah atau mempertahankan hidayah. Banyak saudara-saudara kita yang betul-betul mengorbankan jiwa raga. Kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan keluarga. Demi mempertahankan akidah. Jadi tadi tidak semata-mata beramal soleh yang santai ria, tetapi jihad sungguh-sungguh. Kita harus bertaruh supaya bisa menjadi pemenang. Ya, bagaimana kita perhatikan kehidupan para nabi, tidak ada yang enak. Tadi Nabi Ibrahim, ya, kalau kita teruskan kisahnya sampai dimasukkan ke dalam api, dibakar tuh, Pak. Anak laki-laki yang sangat dicintai tiba-tiba diminta, tapi dia lepas di jalan itu. Mereka sadar betul tidak ada iman tanpa ujian, tanpa amal soleh itu mustahil. Jadi harus berjihad. Yang terakhir, ya, ibu sudah beriman, beramal soleh, lalu berjihad mati-matian. Bagaimana caranya supaya yang kita perjuangkan mati-matian itu kelak bisa kita bawa mati? Kenapa itu? Tidak semua perjuangan kerja keras yang kita perjuangkan mati-matian bisa kita bawa mati.
Tidak semuanya, ada syarat. Maka silakan dilihat surah At-Taubah ayat 100. Ya. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansari walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha dzalikal fawzul adzim. Masyaallah. Dan orang-orang yang terdahulu dan yang pertama-tama memeluk Islam dari golongan muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho pada Allah. Allah masukkan mereka ke dalam surga yang di bawahnya penuh dengan sungai-sungai yang mengalir. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung. Perhatikan tahapan, tingkatan. Amal soleh, iman, amal soleh, jihad, ya, jual diri kepada Allah, jual harta kita hanya kepada Allah. Tetapi tidak ada artinya kalau kita niatkan bukan untuk mencari ridha Allah. Ini penting, Bu. Ya. Kenapa harus ridho? Kalau ibu berdoa setiap dalam sholat ibu, baik sholat wajib maupun qiyamul lail dan sholat-sholat yang lain, apa yang ibu minta? Halo? Minta apa, Bu? Minta surga, minta doa diterima, doa dikabulkan, atau gimana? Minta ridho dari Allah. Kenapa ridho? Kalau sudah ridho, kalau kita sudah mendapatkan ridho Allah, yang pertama dosa kita diampuni, yang kedua amal ibadah kita diterima, yang ketiga kita terlepas dari murka Allah. Kalau sudah begini ya sudah tidak mungkin salah masuk, Bu. Tidak mungkin. Maka ulama sufi perempuan yang sangat terkenal, Rabi'atul Adawiyah, ketika ditanya pendapatnya tentang surga, bagaimana pendapatmu tentang surga? Dia menjawab, terserah Allah mau menempatkan saya dimanapun, itu urusan Allah. Hanya satu hal yang saya tidak ingin kehilangan, itu apa? Ridha Allah. Jadi orang beriman dituntun, diajar, dididik sedemikian rupa untuk cerdas. Minta apa? Ridha Allah. Dan cukup. Ya Allah, semoga perjalanan hamba dari rumah menuju ke Masjid Syuhada untuk taklim ini mendapatkan ridha-Mu. Selesai. Tidak usah banyak-banyak. Apalagi permintaannya banyak-banyak, amal kita sedikit saja. Ya, udah. Mohon supaya setiap langkah kita, aktivitas hidup kita mendapatkan ridhonya Allah. Demikian ibu-ibu yang terkait dengan tema kita yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, berkenan. Kalau ada kebaikan, kebenaran, itu datangnya dari Allah. Kalau ada yang salah, kurang, itu milik saya. Maka mohon berkenan diikhlaskan lahir dan batin. Semoga setiap detik perjuangan hidup kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak kita mendapat atau menjadi pemenang yang hakiki, pemenang utama, yang hadiahnya adalah surga, bukan pemenang hiburan yang hadiahnya sepeda atau kipas angin. Demikian, terima kasih. Bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum